Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap kita pada saat ini sehat-sehat semua ya. Walaupun kita tidak bisa bertemu di tempat ini, tetapi saya percaya bahwa kita masih bisa beribadah walaupun di rumah masing-masing. Tidak tertutup kemungkinan bagi kita atau tidak menjadi penghalang bagi kita untuk mau beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, terlebih dahulu saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini Tuhan buat kesempatan, buat anugerah Tuhan yang dapat kami rasakan hingga sampai saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa itu semua karena pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, begitu baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Dalam setiap aspek masalah yang kami hadapi pada saat ini, kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat anugerah, buat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Biarlah setiap pendengar mereka juga dapat diberkati lewat kebenaran firman-Mu pada saat ini, supaya mereka dikuatkan dalam setiap apapun yang mereka alami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Biarlah Tuhan yang selalu menjawab setiap doa-doa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan waktu kami selanjutnya untuk kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini saya mengajak kita semua untuk belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Saya mengajak kita semua membaca bersama-sama di dalam Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Kita baca dalam hitungan yang ketiga, setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ayub pasal 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya memberikan tema kita pada saat ini adalah Ku tahu Tuhan sanggup. Sekali lagi, saya memberikan tema kita pada saat ini adalah Ku tahu Tuhan sanggup. Di dalam pembahasan kita pada saat ini adalah salah satu tokoh Alkitab yang bernama Ayub, yang mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Tetapi bagaimana dia memandang atau meresponi apa yang dia alami pada saat itu? Saya rasa bukan hal yang mudah apa yang dialami oleh Ayub pada saat itu. Di saat kita diperhadapkan dengan hal itu, pasti bagi kita sulit untuk berbuat apa. Kita sulit untuk bersikap, atau kita susah mengambil suatu tindakan yang seutuhnya. Tetapi perlu kita tahu bahwa Ayub adalah laki-laki dari tanah Uz. Dia adalah saleh, dia jujur, dia takut akan Tuhan, dia menjauhi kejahatan. Dan Ayub juga mempunyai 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Dia mempunyai 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, dia mempunyai 500 pasang lembu, mempunyai 500 keledai betina, dan dia mempunyai budak-budak dalam jumlah yang besar. Dan dikatakan pun di dalam Alkitab, orang terkaya dari semua orang terkaya di sebelah timur adalah Ayub pada saat itu. Kalau Bapak Ibu Saudara boleh melihat di dalam Ayub pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ketiga, dituliskan hal demikian. Kalau kita melihat dari pasal 2 sebelumnya, Ayub dia diuji. Pertanyaannya, apakah imannya masih percaya kepada Tuhan di saat dia diuji? Ayub mengalami penderitaan dalam hidupnya, semuanya hilang. Penyakitnya, masalah terus menimpa dia.
Itu yang dialami Ayub pada saat itu, Bapak Ibu. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua, di balik penderitaan manusia ada keselamatan. Penderitaan Ayub adalah tipologi dari Kristus yang tidak adil sebenarnya. Ayub adalah tipologi dari Kristus yang tidak bersalah menderita secara tidak adil. Kalau kita berpikir tidak mungkin dong, Ayub dia menderita, dia orangnya saleh, dia orangnya jujur, dia orangnya menjauhi kejahatan. Kenapa dia mengalami penderitaan? Sama dengan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau kita melihat saat ini, manusia pada umumnya tidak pernah lepas yang namanya penderitaan. Baik itu berupa masalah tantangan hidup, tekanan batin maupun sakit penyakit dan lain sebagainya. Apalagi akhir-akhir ini banyak orang yang menjadi korban tentang COVID-19. Ini merupakan suatu ciri khas perjalanan hidup kita sebagai manusia. Baik orang yang mengikut Tuhan maupun orang yang di luar pun, baik dia orang kaya, baik dia orang miskin, bahkan siapapun pasti mengalami yang namanya masalah. Perlu kita ketahui bahwa salah satu bapak gereja yang bernama Chrysostom mengatakan bahwa kenyataan engkau belum menderita hukuman yang lebih berat. Jika engkau tidak berubah, engkau perlu tahu bahwa ada satu pribadi yang lebih berat menanggung penderitaan, yaitu Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi terkadang kita saat ini belum apa-apa. Terkadang kita merasa menderita. Tapi kita perlu menyadari bahwa Tuhan Yesus terlebih dahulu menderita di atas kayu salib. Tapi satu hal yang kupercaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan setiap masalah yang kita alami. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi masalah yang kita hadapi sebenarnya harus membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Ya, masalah yang kita hadapi sebenarnya harus membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Namun pertanyaan bagi kita saat ini adalah bagaimana dengan kita sekarang ini? Kalau kita menghadapi masalah yang begitu banyak, baik masalah di dalam keluarga, baik masalah keuangan, baik masalah di dalam kantor, baik masalah studi, baik masalah di dalam usaha kita sendiri, dan bahkan di dalam gereja pun, pelayanan pun ada banyak masalah. Dan apalagi akhir-akhir ini dalam masalah virus corona. Apakah kita bersandar kepada Tuhan? Apakah kita masih melibatkan Tuhan dalam setiap masalah apa yang kita alami? Karena kita percaya Ia sanggup. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terkadang kita melupakan Tuhan dan bahkan menjauh dengan Tuhan. Bukan itu. Justru dalam masalah yang kita hadapi sebenarnya harus semakin membuat kita dekat kepada Tuhan. Bukan kita makin menjauh kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita tahu bahwa Tuhan sanggup, yang harus kita kerjakan atau yang harus kita lakukan adalah yang pertama, tetap bertekun di dalam Tuhan. Poin yang pertama adalah tetap bertekun di dalam Tuhan. Di dalam Ayub pasal 2 ayat 9 mengatakan bahwa maka berkatalah istrinya kepadanya, masihkah engkau bertekun di dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bapak Ibu, kalau kita berpikir bahwa ini merupakan suatu tantangan yang dialami oleh Ayub, bagi kita secara manusia merupakan hal yang tidak kita sukai sebenarnya. Terutama jika seorang istri mengatakan kepada suaminya seperti itu. Saya yakin bahwa seorang suami akan menolak hal itu. Apalagi berbicara tentang iman kepercayaan. Mungkin masuk akal kalau seorang istri mengatakan kepada suaminya jangan selingkuh. Itu hal yang wajar. Tetapi ini adalah masalah kepercayaan.
iman kepada Tuhan yang kita percaya sebagai juru selamat dunia. Kalau kita pikir, mengapa Ayub bisa bertekun? Dengan mengalami banyak penderitaan, dia masih bisa bertekun. Jawabannya adalah karena Ayub sudah mengenal Tuhan Allahnya dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhannya. Sepertinya sama dengan di saat kita melewati suatu jembatan, dan jembatan itu masih bagus, yang pastinya pasti kita akan lewati. Tetapi kalau sebaliknya, kalau kita tahu jembatan itu tidak bagus, tidak mampu menopang kehidupan kita, pasti kita tidak akan lewat. Bapak Ibu Saudara, kata bertekun yang digunakan di ayat ini adalah bentuk present, yang artinya terus menerus. Istri Ayub berkata kepadanya, apakah engkau masih bertekun dalam kesalehanmu? Apa yang Ayub lakukan? Ia tidak menuruti anjuran istrinya yang menyuruhnya untuk tidak bertekun lagi dalam kesalehannya. Sebaliknya, Ayub terus hidup, terasa nyaman, tetapi juga pada waktu menderita. Jadi, Ayub yang dia lakukan adalah ia tidak menuruti anjuran istrinya yang menyuruhnya untuk tidak bertekun lagi di dalam kesalehannya. Sebaliknya, Ayub terus bertekun dalam kesalehannya. Bagi Ayub, bertekun dalam kesalehan tidak hanya pada waktu hidup terasa nyaman, tetapi juga pada waktu menderita. Inilah yang kadangkala kita nggak memiliki hal seperti ini, Bapak Ibu. Aplikasinya bagi kita adalah demikian juga dengan kita. Pada saat masalah datang di dalam keluarga kita, masalah keuangan, masalah sakit penyakit yang kita alami, dan akhir-akhir ini adalah COVID-19, dan ada banyak masalah yang kita hadapi di dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih mengandalkan kekuatan kita? Atau kita hanya makin khawatir dan mengandalkan diri sendiri di dalam menghadapi situasi masalah? Jangan panik, melainkan berdirilah di hadapan Allah dengan tenang, ungkapkan yang menjadi pergumulanmu kepadanya melalui doa. Kenapa kita harus melalui doa menyampaikan kepada Tuhan? Karena kita tahu bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Dan yakinlah bahwa Tuhan jauh lebih besar dari masalah apa yang kita alami, Bapak Ibu. Karena alasannya adalah Tuhan sanggup. Apa yang kita rasakan saat ini, Tuhan juga merasakan. Ketika kegelapan datang kepada kita, Tuhan selalu memberikan kita terangnya. Mungkin kita memerlukan waktu yang lama, tetapi yang diberikan Tuhan tepat pada waktunya. Seperti ada lagu yang mengatakan bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, jadi mungkin memerlukan waktu yang lama, waktu yang diberikan Tuhan tepat pada waktunya, Bapak Ibu. Penderitaan atau masalah yang kita alami saat ini bukan menjadi hambatan bagi kita untuk dekat kepada Tuhan, tetapi memacu kita supaya terus dekat kepada Tuhan. Mungkin pada saat ini ada penyakit yang secara medis sulit disembuhkan. Mungkin ada keuangan yang secara hukum ekonomi sulit untuk diatur. Mungkin ada masalah keluarga yang secara akal sulit untuk diselesaikan. Dan banyak hal masalah yang kita alami. Tetapi fakta membuktikan bahwa Tuhan Yesus hadir untuk menolong setiap orang percaya. Yang harus kita lakukan adalah berimanlah kepadanya. Alasannya adalah karena Tuhan sanggup. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, atau Dia sanggup menyelesaikan segala masalah apa yang kita alami pada saat ini, berarti kita tetap bertekun kepada Dia dan kita juga tetap mempercayai Dia. Seperti yang saya katakan dari awal bahwa tema kita adalah ku tahu Tuhan sanggup. Poin yang pertama adalah tetap bertekun di dalam Tuhan, dan poin yang kedua adalah tetap mempercayai Tuhan.
Di dalam Ayub pasal yang kedua, ayat yang 10, dikatakan bahwa tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah penderitaan yang Ayub alami, ia masih menunjukkan sikap mempercayai Tuhan Allahnya. Sebagai manusia pasti kita akan marah besar, tetapi Ayub tidak. Kita yang ada saat ini belum apa-apa, terkadang kita sudah mengeluh, kita sudah mulai marah, kita banyak komplain dan lain sebagainya. Tetapi Ayub tetap bersikap mempercayai Tuhan di dalam mengalami situasi dan kesulitan di dalam hidupnya. Di dalam penderitaan yang dialami, yang semuanya hilang, karena ketika mengalami penderitaan yang berat sekalipun, ia masih tetap mempercayai Tuhan. Walaupun istrinya menganggapnya gila, tetapi Ayub kelihatannya tidak peduli dengan hal itu. Dia masih mempercayai Tuhan walaupun istrinya terus mengata-ngatai Ayub, tetapi Ayub tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh istrinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, begitu pula dengan kita saat ini. Walaupun sepertinya tidak ada dasar lagi untuk berharap, namun kita harus mempercayai bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan perkara yang ajaib. Jangan pernah melepaskan iman kepercayaan kita, sebab Tuhan bukanlah manusia yang seringkali mengingkari janjinya. Jangan pernah bimbang. Firman Tuhan mengatakan mereka yang bimbang tidak akan memperoleh apapun. Dan juga dikatakan berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Sekalipun saat ini kita belum melihat pertolongan Tuhan, tidak perlu khawatir. Tetaplah percaya, pada waktunya Tuhan pasti akan menolong kita. Di saat kita terus bertekun dalam Tuhan, Yohanes pasal 20 ayat 29, maka kita akan melihat kuasanya yang dinyatakannya. Sebab bertekun dan mempercayai Tuhan adalah salah satu kunci untuk melihat kuasa Tuhan. Jadi di dalam menghadapi masalah apapun, kita semestinya kita tetap bertekun dan mempercayai Tuhan. Karena alasannya adalah Tuhan sanggup melakukan segala perkara-perkara yang ajaib. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan kembali bahwa dalam setiap masalah apapun yang kita alami pada saat ini, kita tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara-perkara yang ajaib. Yang harus kita kerjakan adalah bagaimana kita tetap bertekun di dalam Tuhan, bagaimana tetap mempercayai Tuhan. Di saat kita mempunyai masalah, bukan kita menjauh dari Tuhan, justru semakin memacu kita untuk makin dekat kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada saat ini makin menguatkan kita dalam setiap masalah apapun yang kita alami. Tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah bertekun kepada Tuhan, karena Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Semoga dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Untuk menutup kebenaran firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak kita kembali untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sangat bersyukur pada saat ini Bapa, kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bisa dikuatkan kembali Bapa dalam setiap masalah apapun yang kami alami. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan setiap masalah apapun yang kami alami Bapa. Biarlah pada saat ini Tuhan kami terus bertekun kepada Engkau. Biarlah pada saat ini Tuhan kami terus mempercayai Engkau dalam setiap masalah apapun yang kami alami. Bukan menjadi membuat kami menjauh kepada Engkau, tetapi memacu kami untuk makin dekat kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah setiap kami makin mengenal Engkau dalam setiap masalah yang kami alami pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Biarlah Tuhan yang selalu menjawab setiap pergumulan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin.